sedikit kehalang gara-gara hujan. Jadi nanti sebentar sih. Oh, hujan. Hujannya deras atau gerimis saja? Hujannya deras sih, Bu. Oke, berarti Kak Nisa tadi sempat neduh dulu ya? Iya, Bu. Neduh sekitar 10 menitan lah gara-gara hujan yang deras tadi. Berarti yang harusnya perjalanan ke sini yang nggak lama banget jadi lama gitu. Iya, mana macet. Oke, makasih ya Kak Nisa udah effort banget mau datang ke sini walaupun ada banyak kendalanya. Saya sangat menghargai Kak Nisa yang udah mau datang ke sini. Iya, Bu. Oh ya Kak Nisa, sebelum kita mulai nih ada satu pertanyaan dulu. Kira-kira ada nggak sih pikiran yang mengganggu aktivitas Kak Nisa akhir-akhir ini? Aku sih ngerasa cemas sih, Bu. Perasaan aku takut gagal setiap mau ujian itu. Gitu, Bu. Oh, berarti emang sekarang ini udah mau mendekati ujian? Iya, Bu. Minggu besok udah ujian. Oke, makasih Anissa, kamu udah mau jujur cerita kalau kamu tuh akhir-akhir itu lagi ngerasa cemas karena mau menghadapi ujian. Ya, kamu tenang aja, kamu di sini aman kok. Kita tidak akan menghakimi kamu, kita tidak akan menjudge kamu. Jadi kita saling terbuka aja. Kamu cerita semua apa yang kamu rasa karena cerita kamu tersebut itu nggak akan kita sebarluaskan karena kita menjunjung tinggi asas kerahasiaan. Seperti itu. Nah, keterbukaan kamu itu akan mempengaruhi kita mudah atau tidaknya mengenali masalah kamu dan menangani masalah yang sedang kamu hadapi sekarang. Oke, selanjutnya tadi kamu bilang kalau kamu lagi ngerasa cemas karena mau menghadapi ujian ya? Iya, Bu. Tepat banget, kita hari ini itu akan membahas tentang kecemasan akademik saat menghadapi ujian. Oke, jadi tujuan pertemuan kita hari ini tuh untuk mengenali nih pikiran negatif apa sih yang muncul ketika kamu tuh mau menghadapi ujian, sehingga pikiran itu mempengaruhi kamu jadi cemas, kamu jadi takut, kamu jadi overthinking. Nah, setelah kita tahu pikiran apa aja yang muncul, kita bakal belajar cara menangani pikiran tersebut ke arah yang lebih positif dan realistis, seperti itu. Jadi kita rubah pikiran negatif kita itu ke arah yang lebih positif. Metode yang bakal kita gunakan yaitu metode CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy. Iya. Nah, kamu pernah dengar nggak sih apa itu CBT? Belum pernah sih, Bu. Emang apa itu metode CBT? Nah, saya jelaskan sedikit ya. Oke, saya jelasin sedikit ya. Jadi CBT itu bisa membantu seseorang itu bisa memahami hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilakunya. Kadang kita tuh merasa cemas bukan karena situasi ujian tersebut, melainkan pikiran yang muncul karena kita akan menghadapi ujian tersebut. Contohnya, pikiran seperti saya bakal gagal nih ketika saya mengikuti ujian. Nah, karena pikiran itu muncul, itu mempengaruhi perasaan, dimana perasaan jadi cemas, perasaan jadi takut. Nah, perasaan itu juga bereaksi kepada perilaku, seperti contohnya berdebar-debar, pikiran kosong, seperti itu. Kalau pikiran negatif tadi itu kita rubah ke yang lebih positif, maka perasaan dan perilaku kita juga itu akan berubah menjadi positif. Jadi CBT ini fokusnya itu kepada cara berpikir yang lebih sehat, belajar cara berpikir yang lebih sehat. Oh iya, Bu, berarti bukan dari ujian itu yang membuat saya cemas, tapi pikiran saya sendiri. Iya, benar banget. Oh ya, nah tadi saya kan sempat bahas juga tujuan kita di sini itu mengenali pikiran negatif yang muncul dan menangani pikiran negatif itu yang lebih positif. Jadi, apakah kamu setuju dengan tujuan kita tersebut? Setuju, Bu. Oke, kita masuk ke sesi konseling inti kita ya. Jadi di sini kita awal mulanya bakal identifikasi masalah dan pikiran negatif kamu. Nah, tadi kan kita sudah mengenali nih pikiran negatif apa saja yang muncul dalam diri kamu sehingga membuat kamu tuh jadi cemas. Setelah itu kita juga sudah menghubungkan pikiran-pikiran negatif itu ke
reaksi, perasaan, dan perilaku kamu. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu restructuring kognitif, dimana di sini kita mengkaji nih, menguji apakah pikiran negatif yang muncul dalam diri kamu itu realistis atau tidak. Contohnya tadi kamu bilang, kalau saya itu pasti gagal. Apakah kamu selalu gagal pada setiap ujian? Enggak juga sih Bu, kemarin pas ujian sejarah nilai aku lumayan tinggi, di atas KKM malah. Bagus. Jadi pikiran kalau saya tuh pasti gagal itu ternyata tidak sesuai fakta kan? Buktinya kamu masih bisa, ada kesempatan di mana kamu itu bisa berhasil. Itu disebut pikiran yang terlalu berlebihan. Di CBT itu disebut dengan distorsi kognitif. Salah satunya yaitu kamu membayangkan hasil terburuk. Oh, aku berarti membayangkan hasil terburuk terus itu ya Bu? Nah, berarti pikiran kalau orang tua saya bakal kecewa itu tidak fakta juga kan, tidak realistis. Apa orang tua kamu selalu kecewa ketika nilai kamu jelek? Enggak Bu, orang tua aku malah mendukung aku dan menemani proses-prosesku selama ini. Nah, berarti pikiran bahwa kayak orang tua aku tuh pasti kecewa, orang tua aku bakal kecewa, itu juga tidak akurat kan? Nah, itu bentuk dari kamu itu selalu membayangkan hal yang bakal selalu terjadi padahal faktanya tidak. Apakah kamu selalu berada di bawah teman-teman kamu? Enggak Bu, aku pernah di atas mereka, nilai-nilai aku di atas mereka di saat ujian atau kerjain tugas atau PR. Bagus, jadi sekarang kamu bisa paham bahwasannya pikiran negatif kamu itu tidak selalu terjadi. Oke, tadi kita sudah mengkaji nih, menguji apakah pikiran negatif kamu itu benar-benar realistis menjadi nyata atau tidak, dan ternyata tidak kan. Nah, sekarang coba kita rubah pikiran negatif itu menjadi pikiran yang lebih positif. Kita mulai dari pikiran kamu yang pertama, bahwasannya kamu tuh merasa kalau kamu tuh bakalan gagal. Coba kita rubah pikiran saya pasti gagal itu dengan pikiran mungkin di suatu pelajaran saya tidak bisa, tetapi pasti ada di pelajaran yang lain saya bakalan bisa. Gimana menurut kamu? Ya Bu, itu lebih realistis sih Bu. Ya, setuju berarti ya? Coba kita lanjut pikiran yang kedua. Pikiran yang kedua, kamu merasa bahwa orang tua kamu tuh bakalan kecewa. Nah, coba kita rubah pikiran kedua ini ke arah seperti orang tuaku tuh gak hanya memandang hasilku saja, tapi memandang prosesku juga. Gimana menurut kamu? Menurut aku ini sebuah lebih tenang kalau mikirnya begitu. Setuju ya? Bisa ya? Lanjut pikiran yang ketiga, kamu merasa bahwa teman-teman kamu itu lebih pintar daripada kamu. Coba kamu rubah pikiran negatif itu ke arah mungkin kamu tuh memang gagal dalam pelajaran, salah satunya itu matematika, tetapi ada kesempatan lain di mana kamu tuh lebih tinggi di pelajaran lain dibanding teman-teman kamu. Betul begitu? Oke. Setuju? Setuju. Yang kayak gitu rasanya aku lebih percaya diri akan nanti berbaur lagi sama teman-teman. Nah, sekarang kita udah melewati proses yang panjang banget ya. Kamu sudah bisa mengenali pikiran negatif apa aja yang muncul dalam diri kamu. Kamu sudah bisa menghubungkan pikiran tersebut ke dalam perasaan dan perilaku kamu. Kamu sudah bisa menguji apakah pikiran tersebut itu realistis atau tidak. Dan kamu sudah bisa mengubah pikiran-pikiran negatif itu ke dalam pikiran yang lebih positif. Sekarang nih, kita latihan perilaku. Coba kamu bayangin kamu berada di dalam kelas,
saat kamu ingin melaksanakan ujian, lalu kamu tarik nafas dalam-dalam dan kamu ucapkan kalimat yang sudah kita susun. Ya. Saya coba ya Bu. Saya pasti bakal berusaha. Saya yakin ada soal yang bisa saya kerjakan. Saya bakal berusaha. Saya yakin pasti ada soal yang bisa saya kerjakan. Saya bakal berusaha. Saya yakin pasti akan ada satu soal yang bisa saya kerjakan. Bagus banget, gimana rasanya? Lebih tenang sih Bu. Dan saya lebih yakin sama diri saya sendiri. Pasti saya bisa kerjain soal itu. Nah, jadi ini tuh disebut dengan behavioral technique, di mana dalam CBT ini kita melatih diri kita agar pikiran dan perasaan kita tuh terbiasa dengan kecemasan. Nah, tadi kan kamu udah bisa nih mempraktikkan self-talk positif di diri kamu sendiri. Iya Bu. Sekarang saya kasih kamu tugas ya. Ya. Saya mau kamu tuh melakukan kamu menulis 3 hal positif tentang diri kamu di setiap malam. Seperti itu. Selain itu, saya juga mau kamu sebelum belajar, ketika belajar, kamu itu melakukan self-talk positif seperti yang tadi sudah mempraktikkan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian kita akan cek hasilnya seperti apa. Iya Bu. Oke Anissa, hari ini kamu sudah melakukan langkah yang sangat besar. Kamu sudah bisa mengenali pikiran negatif kamu sudah bisa menghubungkan pikiran tersebut ke dalam emosi kamu sudah bisa menguji apakah pikiran negatif kamu itu realistis atau tidak. Kamu sudah bisa mengganti pikiran tersebut ke arah yang lebih positif dan realistis, serta kamu sudah bisa melakukan self-talk positif pada diri kamu. Ini tuh sudah menjadi awal yang sangat baik buat kamu. Iya Bu. Terima kasih. Saya merasa lebih lega dan saya punya cara untuk menghadapi ujian besok. Oke, ingat ya, latihan itu adalah kuncinya. Jadi, di pertemuan selanjutnya kita akan evaluasi kembali nih. Kamu tetap semangat dalam melakukan tugas-tugas yang sudah saya berikan tadi. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Iya Bu, pasti saya bisa melakukannya. Terima kasih ya Bu. Ya. Coba sekarang nih kita masuk ke tahap evaluasi. Menurut kamu, apa sih yang kamu dapat dari pertemuan kali ini? Saya belajar bahwa kecemasan itu berasal dari pikiran negatif saya sendiri. Kalau pikiran negatif saya sendiri itu bisa dirubah, pasti perasaan sama perilaku saya akan berubah sendirinya nantinya. Sangat. Nah, menurut kamu berapa persen nih atau berapa dari 10 kamu bisa melakukan teknik ini? Sekitar 7 dari 10 sih Bu, tapi nanti saya akan latihan lagi. Oke Nisa, kita akhiri ya sesi pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Nisa. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi. Iya Bu, terima kasih.